Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Markus 5 ayat yang ke-19 sampai 20 berkata, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya membacakan tetapi mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, menarik di sini ketika berbicara tentang Injil yang menyatakan segala sesuatu tentang kebenaran itu sendiri, khususnya di Markus yang kelima ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga membacakannya di dalam terjemahan yang lain. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini mungkin akan saya bacakan bagi kita semua, tetapi Yesus tidak setuju, katanya, pulanglah dan beritahukanlah kepada sanak saudaramu apa yang sudah dilakukan Tuhan untukmu dan betapa baiknya ia terhadapmu. Maka orang itu pun pergi dan mulai menceritakan di seluruh daerahnya 10 kota apa yang telah diperbuat Yesus kepadanya, dan semua orang itu yang mendengarnya pun heran. Yang berbahagia Bapak Ibu setiap kita yang membacakan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita tentang Injil itu sendiri, yaitu kabar sukacita yang memberitakan kita suatu jaminan di mana kita dibebaskan dari dosa melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat dan mendengarkan, merefleksikan, bahkan merenungkan ayat yang ke-19 dan 20, khususnya aku tinggal begitu lama di rumah ibuku sampai akhirnya beliau sendiri, Bapak Ibu Saudara, pindah. Nah, ini yang dikatakan salah seorang yang hidupnya kacau balau, di mana sebelum ia pulih, Bapak Ibu Saudara, dan dia percaya kepada Yesus. Dengan terus terang, Bapak Ibu Saudara, orang tersebut mengaku pernah mencuri demi membiayai kecanduannya, bahkan dari orang-orang yang ia kasihi. Namun kehidupan kelam tersebut sudah lama ia tinggalkan, dan secara rutin orang tersebut mengingat sudah berapa tahun lalu dan bulan berapa dan hari di mana ia telah bersih dan dari kecanduan itu sendiri. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan, ataupun kita mungkin yang pernah melihat seseorang yang mengalami hal yang sama, kita mempelajari Bapak Ibu Saudara firman Tuhan secara terus menerus, bukan secara pasif, tetapi dia secara rutin mengingatkan kita akan kebenaran. Dan seolah-olah mungkin kita yang bebal, dinasehati dan lain sebagainya, kita perlu terus menerus secara rutin Bapak Ibu Saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sesungguhnya pribadi kita akan diubahkan melalui Yesus. Dalam Markus 5 ayat yang ke-15 diceritakan bagaimana seseorang yang kerasukan setan telah dibebaskan sebelum disembuhkan. Nah, orang tersebut tidak berdaya, tidak berpengharapan, bahkan menggelandang dan putus asa. Namun semua itu berubah sesudah Yesus membebaskannya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kisah orang yang tadi yang saya ceritakan, kehidupannya sebelum mengenal Yesus benar-benar jauh dari kata normalnya orang percaya. Banyak pergolakan dalam dirinya secara pribadi terungkap lewat tindakannya, dan tidak jauh berbeda dengan apa yang dia rasakan terhadap banyak orang di setiap harinya. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, yang terluka. Banyak orang yang berkeliaran dan tinggal di rumah-rumah kosong. Mungkin dari banyak rongsokan dia hidup di tempat-tempat lain yang tersembunyi. Bahkan sebagian lagi tinggal di rumah sendiri, tetapi merasa kesepian dalam hatinya. Belenggu yang tak terlihat, Bapak Ibu Saudara, mengungkapkan setiap hati pikiran kita, sampai-sampai kita merasa menjauhkan diri dari orang lain. Kini Bapak Ibu Saudara,
kita harus yakin dan mempunyai Tuhan Yesus dapat dipercaya untuk memikul segala kesakitan rasa malu kita di masa lalu, bahkan masa sekarang. Sama seperti terhadap legion dan terhadap orang yang tadi saya ceritakan. Dengan tangan kasih Tuhan yang terbuka, Yesus menantikan siapa saja yang datang kepadanya. Sampai hari ini pun. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan kita? Apakah kita merefleksikan Yesus telah mengubah hidup saya secara pribadi? Mungkin kita akan bertanya, siapa yang perlu mendengar kesaksian kita? Akan kita yang telah menerima kebenaran dan telah diubahkan di dalam kasih Tuhan yang terbuka. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa ini sadarilah bahwa kebebasan kita didapat melalui anugerah Yesus yang telah mati bagi setiap kita. Maukah Bapak Ibu Saudara mengambil komitmen untuk diubahkan hidupnya secara pribadi? Semakin menyaksikan karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan ya Allah yang sangat-sangat kami syukuri dalam kehidupan kami. Kami percaya di balik ini semua ada rancangan dan kasih Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur melalui Yesus. Hal-hal yang pernah dulu membelenggu kami di masa lalu, bahkan kesalahan dan pelanggaran kami yang tanpa kami sadari menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Ampunilah setiap kami jika kami, Tuhan, kadangkala tidak mengubahkan hidup kami, tidak mengambil komitmen hati untuk mendengarkan Injil dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ubahkanlah setiap kami, Tuhan, untuk dilembutkan hati kami sebagai orang yang percaya, orang yang mau merenungkan, mau menjadi saksi-saksi Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk Ibu Lila yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati beliau, berikanlah beliau kesehatan selalu, hikmat dan kebijaksanaan dalam segala sesuatunya. Dan ajarilah setiap kami Tuhan untuk mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.